kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian semuanya, jamaah kajian Selasa malam yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan program studi S3 Perekonomian Islam dan Rezeki Halal Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini dapat kembali hadir bersama-sama dalam acara ini, kajian Selasa malam. Dan malam ini yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Alex Fahru Reza. Ya. Alex Fahru Reza, Bapak Alex Fahru Reza, SE MSc CMA, ya, dosen pada program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan judul makalahnya adalah peran orientasi keagamaan dan saikap dalam memitigasi stres akibat teknologi. Presentasi ini nanti didasarkan pada paper yang sudah dipublikasikan sebelumnya, ditulis oleh Wijayanti, Pak Alex Fahru Reza, dan kemudian Kasmini dan Mustafa, 4 orang, dengan judul The Role of Religious Orientation and Saikap in Mitigating Technostress, gitu ya, dipublikasikan di The Journal of Management, Spirituality and Religion. Ini jurnal bagus ini, gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau nanti, gitu. Dan Pak Alex seperti biasa nanti silakan dimulai dengan cerita dulu perjalanan papernya dari awal, lalu kemudian submit, revise, gitu ya, resubmit dan seterusnya begitu sampai kemudian publikasi. Dan kedua nanti silakan diceritakan substansi dari papernya. Kami persilakan. Oh ya, sesi ini direkam, gitu ya. Jadi insya Allah kita punya rekamannya semua sesi. Sedang di dalam proses edit sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa semua akan masuk ke YouTube channel IAIDI, gitu ya. Kami persilakan. Insya Allah nanti kita diskusi selama kurang lebih 1 jam sampai jam 9 kurang nanti. Kami persilakan Pak Alex. Matur suwun Pak Akbar yang telah mempersilahkan saya untuk sharing-sharing ya pada kajian malam Selasa hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang telah hadir ya, baik itu dari IAI ada Pak Mahfud Solihin ya, ada Pak Akbar dan ada Mbak Akila ini ya, Mbak Akila, Mbak Alifa dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin bersyukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-Nya ya. Sampai pada detik malam ini ya, kita masih diberikan iman, ihsan dan seterusnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Pak Akbar saya izin untuk share screen ya Pak Akbar ya. Oke. Nah, ini adalah paper pada malam hari ini yang akan kita bagikan. Judulnya adalah The Role of Religious Orientation and Saikap in Mitigating Technostress. Nah, mungkin saya mau cerita dulu Pak Akbar terkait dengan perjalanannya ya, namun sebelumnya saya perkenalkan dulu terkait dengan jurnal yang disubmit ya pada malam hari ini. Ya, mohon maaf ini di rumah mati lampu ya, jadi ini harus ngungsi Pak Akbar ya ke kafe. Jadi kalau ada suara-suara noise ya, mohon untuk agak dimaafkan karena mati lampu dari maghrib tadi ya. Jadi agak khawatir, waduh nanti gimana sampai Isya masih belum, juga akhirnya lari ke tempat yang terdekat begitu. Ini adalah Journal of Management, Spirituality and Religion. Ini jurnal yang masuk di 1 ya. Untuk yang dari Religious Studies ya itu udah lama ya, dari 2009 2011, akan tetapi kalau untuk manajemen ini cukup baru ya pada tahun 2020. Namun indeksnya dan juga SCR-nya juga sudah cukup lumayan. Nah, untuk perjalanannya sendiri sebenarnya nggak begitu lama ya Pak ya untuk jurnal Scopus ini, karena cukup 7 bulanan ya, cukup setengah tahun kalau kita melihat sampai ke decision. Tapi kalau sampai terbit ya 1 tahun kurang lebih, karena
terbitnya sekitar akhir tahun, ya akhir tahun 2021 kemarin, sekitar bulan November lah baru bisa diakses itu Pak. Jadi submit pada bulan Januari ya awal pada tanggal 2, kemudian ada keputusan untuk revisi itu di bulan April tanggal 6. Nah, itu alhamdulillah waktu itu mendapatkan minor revision, jadi tidak begitu banyak. Ya, mungkin salah satu trik yang kita lakukan karena di Q1 jadi paling enggak bahasa itu harus benar-benar bagus sih kalau menurut saya selain konteksnya. Jadi kita dari awal sudah melakukan proofread terlebih dahulu begitu supaya tidak ada masalah di bahasa gitu. Jadi lebih fokusnya reviewer di bagian konten dan konteksnya begitu ya. Apalagi dari sisi bahasa juga karena bukan bahasa primer ya, jadi pasti ada kekurangan-kekurangan begitu. Terus kemudian kita submit kembali karena diberikan waktu 1 bulan ya, kemudian di bulan Mei kita submit kembali, terus ada revisi ya, beberapa juga revisi, ya cukup cepat karena sebulan langsung dikembalikan lagi revisinya Pak. Ya, jadi teman-teman rekan-rekan ini revisinya cukup 2 kali sebenarnya guys. Jadi di bulan Mei kita submit lagi, kemudian Juni mendapatkan masukan ya, di bulan Juli kita resubmit lagi, dan kebanyakan juga bukan hal-hal yang inti ya, bukan hal-hal yang krusial begitu. Jadi kayak istilah begitu. Kalau yang krusial itu ada di titik terkait dengan kenapa religiusitas gitu ya, kenapa religious orientation bukan spirituality. Nah itu yang menjadi pertanyaan utama dari teman-teman reviewer dan juga editor waktu itu Pak. Terus kemudian alhamdulillah ya diterima dan diterbitkan di bulan November ya kemarin. Nah itu juga kemarin ada beberapa lika-likunya ya, karena awalnya kita submitnya itu di di general issue ya. Di general issue, kemudian sampai akhirnya di akhir-akhir itu dimasukkannya di special issue ya, terus kemudian kita mencoba untuk klarifikasi begitu kan, bahwa di awal kita submitnya di situ lah, terus akhirnya ada kesempatan kalau misalkan mau yang general issue di tahun depannya lagi katanya begitu. Ya udah kita daripada sudah usang begitu ya, sudah lama, ya udah yang penting terbit dulu ya. Yang penting terbit dulu, ya udah akhirnya kita terbit di tahun 2021 kemarin. Nah, kalau terkait dengan penelitian ini ya, sebenarnya penelitian ini cukup sederhana ya Bapak Ibu, karena kita tidak rumit-rumit ya, akan tetapi fenomenanya waktu itu memang menurut kita cukup pas begitu ya, karena kita penelitiannya awal-awal pandemi ya, jadi 2020 awal ya, sekitar bulan Maret kan, kita melihat bahwa di sini ya Indonesia mulai menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan ya terkait dengan work from home gitu ya, terus kemudian kuliah daring ya dan seterusnya. Ya, dengan kebijakan-kebijakan ini sebenarnya ada juga penyesuaian di pola kerja ya. Nah, namun sebelumnya kita sebenarnya ingin mengangkat yang work from home-nya, teman-teman. Akan tetapi di situ kita melihat ya udahlah kita mulai dari student dulu begitu ya. Nanti untuk yang penelitian selanjutnya baru kita ke employee begitu. Nah, di sini yang kita angkat seperti itu ya. Terus kemudian dengan adanya perubahan digitalisasi ya. Digitalisasi teknologi ini kan membuat orang-orang itu kadang merasa karena terlalu cepat, jadi ada namanya sedikit stres begitu nggak. Nah, dengan stres ini ternyata ada stres itu yang positif ya, yang disebut dengan eustress gitu, ada juga yang negatif yaitu distress. Ya, salah satunya distress ini bisa juga terjadi karena perubahan teknologi yang begitu cepat sehingga kita perlu banyak belajar gitu. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk melihat juga gitu ya, bahwa teknostress ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor internal begitu ya. Jadi tidak hanya eksternal saja begitu. Nah, jadi ada salah satu variabel yang itu bisa membuat teknostress ini turun, yaitu ada namanya psychological capital gitu. Nah, terus kemudian ada juga religiusitas. Nah, terus
di antara religiusitas kan banyak, guys. Nah, salah satunya yang kita pilih itu adalah ROS ya. ROS itu religious orientation ya. Ini dikembangkan oleh halo, ya. Nah, di antaranya itu kita ngambil yang ROS ya. ROS itu ada religiusitas, orientation, intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, kita melihat bahwa teknostress ini menjadi salah satu variabel yang cukup berpengaruh ya di dalam basic internal factor itu. Nah, terus kemudian apa sih bedanya antara religius intrinsik dan juga religius ekstrinsik ya. Kalau kita lihat ya di antara religius intrinsik dan juga religius ekstrinsik itu bedanya adalah kalau religius ekstrinsik ya itu disebut juga immature ya, immature ya. Immature berarti religiusitas orang itu karena karena pihak luar gitu. Ya. Jadi karena pihak luar ada yang namanya karena dia itu perlu diterima di lingkungan sosial ya, terus ataukah dia itu ingin ingin untuk self esteem begitu. Nah, namun bedanya kalau yang religiusitas intrinsik ya itu karena memang dia lillahi ta'ala begitu. Ya. Nah, inilah yang kita angkat pada penelitian ini begitu. Nah, mungkin di antara penelitian religiusitas itu kan cukup banyak ya. Akan tetapi di bidang religious orientation, nah itu cenderung masih sedikit. Nah, sehingga mungkin ini yang menjadi pembeda antara riset yang kita angkat dengan riset-riset yang lain. Nah, terus kemudian ditambah lagi untuk PSYCAP dan stres itu banyaknya dipengaruhi oleh faktor internal. Nah, namun di penelitian kali ini kita mencoba untuk melihat bahwa PSYCAP dan juga teknostres itu ya dari sisi-sisi internal ya, internal individu. Apa sih yang membedakan begitu? Nah, diantaranya teknostres ini ya, mungkin dari tadi kita sebut teknostres itu apa, begitu ya. Teknostres itu adalah stres yang disebabkan oleh adanya teknologi ya. Nah, ini juga kadang itu bisa menjadi teknofobia begitu ya, karena terlalu belum siap dalam menggunakan teknologi. Nah, untuk selanjutnya juga terkait dengan religious orientation ya, ini kita tadi sempat disinggung ya di awal bahwa ROS ini dikembangkan oleh Alport ya pada tahun 1967 ya. Di sini kenapa kita menggunakan ROS ya, memang salah satunya karena ROS ini seringkali digunakan untuk melakukan penelitian ya terkait dengan perilaku dan juga kesehatan. Nah, sedangkan ini tadi yang sempat kita singgung ya, bahwa religious orientation ya itu memang biasanya digunakan bertujuan untuk pertemanan ya, untuk diterima di lingkungan sosial gitu ya, dan juga social position lah yang ada di masyarakat. Nah, namun bedanya dengan IR ya, intrinsic religious ya, itu terlebih ke memang ke spiritual ya, untuk mengembangkan ya, terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang psychological capital ini ya kita kembangkan dari Lutyens ya. Lutyens ini termasuk yang awal-awal ngangkat dari sisi psychological capital, yaitu terkait dengan psikologi positif ya dari seseorang itu yang meliputi ada self efficacy ya, terus kemudian hope, optimis dan juga resiliensi. Nah, untuk penelitian yang kita angkat modelnya seperti ini. Ya, kita ada 7 hipotesis ya. Hipotesisnya ada yang direct effect dan juga indirect effect. Nah, ini mulai dari teknostress yang menjadi variabel independennya, ya, variabel dependennya, ya, terus kemudian di sini ada intrinsic religiosity dan juga extrinsic religiosity, ya, yang menjadi variabel dependent dan PSYCAP yang menjadi mediasi, ya, mediator. Nah, untuk penelitiannya sebenarnya sederhana ya, kita menggunakan metode kuantitatif ya, dengan objeknya adalah student yang mengalami teknostress ketika masa peralihan pandemi ya, dengan kuliah dari rumah begitu. Terus untuk modelnya ujinya pakai SAMPLS ya, terus kemudian
objeknya ini populasinya adalah mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis ya di salah satu kampus ya di UIN sih sebenarnya. Ya, tapi kita menyampaikannya salah satu kampus Islam ya di Indonesia begitu. Ya, studinya online karena pas waktu itu memang mahasiswanya sudah online semuanya begitu. Nah, kita ingin mengevaluasi gitu apakah mereka juga mengalami teknostress ya sama seperti orang-orang yang melakukan work from home begitu. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa untuk yang direct effect ya semuanya diterima dan mediasinya itu partial mediation ya. Terus kemudian yang ingin kita angkat ya dari temuannya itu ternyata ada hal-hal yang cukup menarik ya. Yang pertama itu bahwa intrinsic religiosity ya itu berdampak negatif terhadap teknostress. Ya, namun berbeda dengan extrinsic religiosity. Ya, yang intrinsik tadi pengaruhnya menurunkan stres, ya. Namun kalau yang ekstrinsik adalah ternyata berpengaruh positif ya. Berarti bisa saja orang-orang yang orientasi religiositasnya itu karena orang lain itu ternyata malah meningkatkan stres seseorang ya pada masa pandemi kemarin. Nah, terus kemudian studi ini juga menunjukkan bahwa individu dengan intrinsik religiosity ya itu ternyata memiliki dampak yang positif terhadap psychological capitalnya. Ya. Nah, namun sebaliknya untuk individu yang dia itu lebih cenderung ke extrinsic religiosity ya, orientasinya gitu. Nah, ternyata dia itu psyche-nya cenderung lebih rendah. Nah, sehingga individu yang memiliki psychological capital yang lebih baik ya itu ternyata mereka lebih mampu untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat dan bisa menurunkan level stresnya dibandingkan individu yang psychological capitalnya itu rendah gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat ya bahwa ternyata temuan dari penelitian ini sesuai dan juga mendukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya ya terkait dengan psychological capital yang bisa memediasi stres begitu ya. Terus kemudian bisa membuat orang itu lebih mengatur stresnya begitu. Nah, dan juga ternyata stres itu seperti U-shape ya. Apabila pada kadar tertentu itu menjadi sisi yang positif ya. Namun apabila tidak dikontrol ya, itu akan menjadi sesuatu yang negatif dan akan mempengaruhi kinerja seseorang begitu. Nah, terus kemudian hasilnya itu menunjukkan bahwa individu dengan intrinsic religious orientation ya, itu cenderung memiliki mental yang lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan individu yang cenderung ke extrinsic religiosity. Ya, ketika mereka itu menghadapi tantangan, perubahan begitu ya, untuk individunya ini tadi mereka lebih memiliki mental yang positif ya, positive thinking begitu. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa religious orientation ini ya itu bisa menjadi faktor ya, menjadi determinan yang mempengaruhi dari psychological capital ini. Tentu saja ini akan menjadi positive impact. Nah, kemudian di sisi lain ya, individu dengan intrinsic religious orientation itu memiliki psyche level yang lebih tinggi juga. Nah, kemudian untuk yang extrinsic religiosity ya, itu ternyata bisa menjadi stresor begitu. Nah, ini merupakan suatu menurut kita temuan yang menarik ya, meskipun sama-sama nih orangnya religius gitu, tapi ketika orientasinya itu adalah eksternal, ternyata ini malah meningkatkan tingkat stresnya begitu, karena mungkin dia masih berharap kepada orang lain ya, dan ini menjadi faktor-faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan ya begitu. Terus kemudian terkait dengan mentalnya, ternyata untuk mental positifnya itu cenderung rendah ya, bukan berarti kok negatif itu bukan ya. Jadi orangnya masih tetap positif tapi cenderung rendah ya mental positifnya. Nah, terus kemudian dampak ke psyche-nya juga rendah. Nah, kemudian
implikasi dari studi ini itu menunjukkan bahwa meskipun memiliki agama yang sama, begitu ya, akan tetapi ketika orientasinya berbeda, itu bisa menyebabkan perilaku yang berbeda pula. Nah, terus untuk selanjutnya lagi, bahwa perusahaan atau organisasi atau kampus juga ya, itu juga perlu memperhatikan terkait dengan psychological capital ini. Jadi mereka bisa membuat program-program yang bisa mempromosikan psychological capital. Selanjutnya mereka itu juga perlu meningkatkan ya self adjustment begitu ya untuk recover kembali dari psychological condition-nya itu gitu ya. Karena mungkin kemarin kan ketika awal-awal pandemik itu banyak orang yang mengalami stres yang tinggi begitu. Nah, harapannya dengan mengangkat psychological capital-nya ya, meningkatkan sisi religiositasnya, mereka ini bisa recover kembali karena ini juga terkait dengan kesehatan mental dari individu. Nah, terus kemudian untuk penelitian ini juga memiliki banyak keterbatasan ya, kita melihat bahwa keterbatasannya ini belum bisa digeneralisir karena populasi dan sampelnya ini masih student ya. Harapannya untuk penelitian mendatang kita juga bisa mengangkat di employee ya supaya bisa dilihat terkait dengan efek pada kinerjanya seperti apa gitu, baik itu dari sisi individu maupun dari sisi organisasi. Nah, terus untuk metodologi kita melihat bahwa penelitian kita ini kan masih menggunakan self-reported ya. Nah, akan lebih tepat apabila kita membaginya itu berdasarkan eksperimen mungkin supaya kita bisa melihat benar-benar cara metodologi yang lain gitu, eksperimen itu kita bisa melihat apakah memang benar-benar gitu orang yang intrinsic religius ya atau yang extrinsic religius itu seperti apa. Nah, terus kemudian ini ada masukan dari editor dan reviewer kemarin itu bahwa untuk yang religious orientation ini mungkin bisa juga dikembangkan bahwa nanti ada yang spiritual orientation gitu, karena pada intinya ya meskipun ada persamaan tapi juga ternyata berbeda gitu antara spiritual orientation dengan religious orientation. Nah, sedangkan untuk dari sisi responden ya ini editor juga memberikan masukan bahwa kenapa hanya responden yang religius saja gitu, kenapa bukan yang non religius gitu ya, meskipun kita di awal itu memposisikan kalau kita nguji yang religiusitas, tapi kalau yang isi orang-orang yang tidak memiliki agama gitu atau ateis gitu kan, nah itu nanti kurang pas gitu. Nah, namun dari editor juga memberikan masukan gitu ya. Kalau sebaiknya ya di penelitian ini ya meskipun orang-orang ateis gitu, tapi tetap dimasukkan. Tapi kalau kita melihat di Indonesia juga nggak ada ya, karena nggak diakui sama undang-undangnya. Jadi mungkin kita hanya membaginya antara religius dan non religius begitu, nggak sampai yang ke ateis. Nah, terus masukkan lagi juga bahwa di penelitian ini kita nggak menguji dampak dari teknostres ya. Jadi teknostres itu akan mengakibatkan apa itu nggak kita angkat. Nah, mungkin pada penelitian selanjutnya itu kita perlu juga mengangkat terkait dengan dampak dari teknostres gitu ya, baik dari sisi individu maupun organisasi. Oke. Mungkin secara singkat seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, Pak Akbar ya, terkait dengan sharing-sharing terkait di paper ini. Mungkin untuk selanjutnya kita berdiskusi begitu guys. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Alex, sangat menarik ya. Pak Alex, kalau memungkinkan ada filenya gitu, mungkin file papernya boleh di-share di sini Pak Alex di kolom chat. Saya terima share tapi saya belum punya. Oh, boleh Pak. Saya share guys untuk papernya. Sebentar Pak. Pak Alex, saya punya pertanyaan dulu sebelum ke jamaah nih, sebelum Nah itu, boleh, jadi boleh. Apa sebenarnya perbedaan antara religious orientation dengan spiritual orientation? Oke, terima kasih Pak Akbar atas pertanyaannya. Menurut saya ini pertanyaan yang
sama ya Pak ya, yang diajukan oleh reviewer dan editor ya. Memang Pak Akbar sekelas reviewer kelas internasional pasti akan menanyakan hal yang sama. Nah, itu Kalau ada audiens yang nanya itu. oh Saya juga ada pengen nanya yang itu, nanya. ini ada audiens. Ini dari siapa tuh ini? Dari Pak Yuli Suset ya? Oh, dari Pak Yuli ya, Pak Yuli. Nah, kalau kita lihat sebelumnya Pak, bahwa untuk yang religious orientation itu kan cenderung terkait dengan apa ya, agama nggih. Kalau spiritual itu kan dia lebih luas ya, lebih luas dari agama. Jadi tidak hanya agama misalkan Islam atau Kristen ya, atau agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Namun lebih ke sisi-sisi ketuhanan ya, karena meskipun orang ateis itu ternyata juga memiliki sisi religiusitas begitu ya, terkait dengan kemanusiaan, bahwa mereka memiliki keyakinan tertentu gitu guys. Jadi untuk yang spiritualitas itu untuk aliran-aliran keyakinan itu pun juga bisa masuk ke spiritualitas gitu. Oke. Nah, kalau secara sederhana singkatnya seperti itu mungkin Pak. Berarti kalau yang spiritual orientation itu measurement-nya pakai apa? Kalau spiritual orientation, Oh ya, spiritual orientation ya. ya spiritual orientation kemarin kita juga sebenarnya belum menemukan Pak. Makanya kita masukkan itu juga di bagian future research begitu. Ya, makanya kita nggak memasukkan itu, dan mungkin yang lebih banyak digunakan itu kan kayak apa ya, spiritual saja gitu Pak. Jadi kayak spiritual, terus kemudian religius yang diangkat juga religiosity begitu. Nah, namun di sini kita yang ngangkatnya yang religious orientation begitu. Sambil saya share ya Pak ya. Kalau secara sederhana religious orientation itu apakah sama dengan attitude toward religion atau attitude toward religiosity semacam gitu? Beda. Dalam Pak, sudah Pak, ini sambil share. Ya, jadi religious orientation di situ ya, itu sama atau berbeda dengan attitude toward religion Oh atau ya, semacamnya. attitude toward religion. Atau attitude toward religion, ya gitulah gitu. Atau religiosity gitu. Atau religiosity ya. Sebenarnya Ya. cukup berbeda nggak Pak Akbar ya, dengan apa attitude toward religiosity, atau misalkan yang religiosity pada umumnya. Kalau misalkan yang religiosity yang pada umumnya itu kan biasanya dia menilai dari beberapa indikator ya. Salah satunya dari sisi ibadah gitu kan. Terus kemudian dia juga dari sisi belief begitu. Ya kalau nggak salah ada 5 item kalau nggak salah itu biasanya indikatornya. Nah namun yang di religious orientation ini melihat bahwa orang itu memiliki sesi apa ya, religiusnya itu karena orientasinya itu memang lillahi ta'ala gitu istilahnya ya, karena memang ketuhanan itu, ataukah dia itu ada hal yang lain gitu ya. Misalkan dari sini itu ada kayak oh dia itu pengen kelihatan rajin sholatnya begitu misalkan. Nah, terus kemudian supaya dia itu di masyarakat dibilang orang yang alim, kayak begitu. Nah, itu ternyata diangkat oleh ROS ini gitu ya, metode ROS ini. Ya, kenapa? Karena ROS ini juga seringkali digunakan untuk mengukur atau menilai kesehatan mental seseorang gitu Pak. Makanya kita menggunakan yang religious orientation ini karena seringkali digunakan untuk penelitian kesehatan di psikologi itu Pak. Makanya kita pakai ini. Kalau yang religiosity itu kan nanti ada item-item pertanyaan kayak apakah Anda sholat 5 waktu dalam sehari ya, kayak gitu. Nah ini tidak ditanyakan di ROS itu. Jadi lebih ke orientasinya. Apakah karena diri sendiri, karena ibadah, karena Allah begitu, ataukah di sisi lain dia itu karena pengen masuk ke lingkungan tertentu gitu, ingin dilihat sebagai orang seperti apa begitu. Cara simpelnya begitu, Pak Akbar. Baik, terima kasih. Tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Siapa tadi kok? Kayaknya udah turun lagi. Mungkin capek mungkin nunggunya. Kemeng gitu ya. Jadi terus diturunkan lagi tangannya. Silakan tadi ada siapa? Atau yang lain juga boleh lah. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Tadi sudah dibagikan ya makalahnya. Jadi bisa langsung lihat di papernya.
Ada? Silakan. Izin Pak Prof. Akbar Mahfud. sambil menunggu teman-teman. Oke. Ya, ini pertama selamat ya pada tim penulis dan juga pada Pak Alex yang bersedia menjadi presenter pada malam hari ini gitu. Ya, menambahkan jadi memang jurnal ini cukup bagus dan sebenarnya ketat ya. Saya sendiri punya pengalaman gitu. Ada yang satu sudah publish dulu dipresentasikan Bu Ratna, tapi ada juga yang rejected. Nah, ini sharing aja. Ya, jadi sharing itu bisa yang rejected dan accepted. Kalau yang rejected itu alasannya karena reviewernya itu tampaknya tidak terlalu percaya dengan religion gitu. Jadi variabel yang kami teliti itu salah satunya adalah religiosity and trust gitu. Jadi proposisi yang kami bangun bahwa religiosity bisa meningkatkan trust. Tetapi ternyata reviewer punya pandangan yang lain. Justru religiosity atau religion bisa menimbulkan konflik dan lain sebagainya gitu. Jadi memang reviewernya sangat bervariasi jurnal ini. Bahkan termasuk ya kalau saya telusur itu ada yang ateis juga itu. Nah, meskipun namanya jurnal Spiritual Management Religiosity, tapi reviewernya macam-macam. Kemudian yang berikutnya ini Pak Alex dan mungkin juga kolega yang lain ya teman-teman. Jadi accepted itu satu hal yang sangat luar biasa, sudah publish. Cuman untuk ke depan ini Pak Alex dan juga teman-teman, kalau besok ada yang mau naik ke guru besar itu ya, biasanya kalau special issue itu dianggap levelnya lebih rendah dari yang regular issues. Ya, tapi kalau untuk non guru besar mungkin tidak apa-apa ya. Kaitannya dengan syarat khusus ya. Dan ini kebetulan saya terlibat di sana, mungkin untuk kehati-hatian juga kalau besok ya mau naik ke guru besar, syarat khususnya itu jangan yang special issue ya. Tapi tadi Pak Alex punya pemikiran yang lain, saya kira juga masuk akal gitu. Yang penting accept dulu itu ya dan publish. Tunggu sebentar lagi mungkin Pak Alex akan dijadikan reviewer nanti. Biasanya kan begitu. Jadi kalau kita punya paper accepted itu biasanya oleh jurnal akan diminta menjadi reviewer. Kemudian hal yang lain juga saya kira bagi Bapak Ibu ya dan kolega semuanya ini masih banyak opportunity ya. Dari satu artikel yang dipresentasikan Pak Alex ya. Panggilannya Pak Alex ya Pak, betul ya? Atau Pak Riza ya? Terus Pak. Terus. Pak Alex, ya dari satu artikel ini aja sangat banyak opportunity for future research, ya. Mulai dari ekstensi variabelnya, misalnya tadi technostress ya, tadi kan religiosity sebagai antecedent gitu ya, berarti kan bisa konsekuen dari technostress. Nah tentu saja kalau fokusnya technostress nanti jurnalnya bukan di sini misalnya gitu. Kemudian dari sisi metodologis juga tadi ada banyak kesempatan gitu ya. Nah, saya kira yang paling mudah ini kalau Pak Alex dan tim berkenan gitu, nanti mungkin teman-teman yang hadir di sini itu bisa kolaborasi. Misalnya follow up dari berbagai kesempatan tadi. Dan itu harus cepat, gitu itu harus cepat. Ya. Saya punya pengalaman jadi artikel terbit 2008 lalu saya follow up dari Suggestion for Future Research 2009 terbit gitu. Karena kalau lama-lama nanti udah nggak hangat lagi. Jadi ini Pak Akbar saya kira sangat bagus forum ini. Setelah ini mungkin perlu follow up ya, kolaborasi riset untuk menindaklanjuti Suggestion for Future Research termasuk misalnya kalau tadi non-religious sampel ya rekomendasinya, tapi juga mungkin religion yang berbeda. Jadi kita akan lihat antara religion dan orientation toward religion atau religiosity itu beda atau tidak. Itu juga bisa menjadi satu paper ya untuk menguji apakah mereka konstruk yang sama atau tidak. Ya ini tambahan dari saya mungkin selain yang ateis tadi ya bahasanya si reviewer yang sampaikan Pak Alex bisa juga different religion. Nah ini mungkin teman-teman perbandingan agama juga bisa masuk di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Mahfud. Silakan Pak Alex. Matur suwun sangat Prof. Mahfud atas masukannya.
memang betul sekali Prof ya. Kemarin itu juga menjadi pertimbangan kita apakah kita rela untuk dimasukkan di spesial isu atau kita masih kekeh. Ya sebenarnya sudah kita beberapa kali komunikasi begitu. Nah, namun kita melihat bahwa kayaknya keburu besar untuk yang saya sama Mbak Dwi Marlina itu kan masih panjang perjalanannya. Kalau yang Prof Casmini sudah jadi profesor begitu kemarin. Terus akhirnya ya udah yang penting terbit dulu nambah-nambah akum begitu. Akhirnya keputusannya begitu. Ya, terus untuk yang terkait dengan future research ya itu memang betul sekali Prof ya, kita sangat setuju ya, apalagi kita misalkan itu tadi kan banyak di mahasiswa ekonomi dan bisnis begitu, dan kita juga ngomongin kalau religiositasnya itu adalah di Universitas Islam yang ada di Indonesia. Mungkin nanti kalau dibuat yang different religion, nah tentu saja ini akan menjadi menarik ya, apalagi ditambah tadi yang dimasukkan yang spiritualitas tadi, atau misalkan nanti apabila yang internasional begitu kan sampai yang ke ateis gitu ya. Menurut saya juga masih cukup menarik, apalagi ditambah ini ada yang sebaliknya begitu ya. Kayaknya sekarang itu orang-orang sudah mulai nyaman dengan sistem daring ya Pak Akbar ya. Sehingga ketika sekarang ini pada disuruh yang luring kembali itu masih banyak keberatan, kayak praktek di kelas gitu ya, mahasiswa yang sudah terlalu nyaman dengan daring begitu, dia bisa sambil kerja atau sambil apa gitu kan. Nah, terus kemudian sekarang harus mulai di luring, itu juga ternyata ada sisi stresnya gitu ya. Kemudian karena kemarin juga sempat tanya-tanya juga gitu ke mahasiswa iseng gitu kan. Ya pas ketika ngobrolin ini gitu kan. Nah, terus kemudian mereka juga bilang, "Iya ya Pak ya" gitu. Jadi kayak ada sisi yang membuat mereka itu masih zona nyaman ya dari sistem daring itu. Oke, matur suwun Pak Mahfud. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Ini ada yang bertanya, silakan. Pak. Ini ada ya yang di chat ya. Ya, silakan. Ini yang di chat ini dari Pak Yuli lagi. Berdasarkan tabel 1 nampak variabel PC ada yang di drop. Apakah benar? Bagaimana prosesnya? Mengingat menggunakan SEM PLS bukan SEM Amos. Di drop kalau tidak masuk asumsi sebagaimana belajar banyak, apakah benar demikian gitu? Oke, terus Pak, untuk yang di PC itu ada yang kita drop beberapa item karena awalnya kita itu untuk yang uji validitasnya itu dan reliabilitasnya kita pakai yang SPSS dulu gitu ya. Jadi di SPSS kita sudah benerin dulu semuanya kira-kira masuk, baru kita running di SEM PLS. Ya, kemarin praktiknya seperti itu Pak Yuli. Jadi tidak kita drop langsung di kita tidak ujinya langsung di SEM PLS saja, ya. Tapi kita mulai di SPSS waktu itu. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Reza ini ya Pak Alex ini berdasarkan kuesioner ya? Iya, leres Pak Akbar. Ini berdasarkan kuesioner Pak Akbar. Tapi kuesionernya nggak disertakan ya di dalam papernya ya? Iya, kuesionernya nggak dilampirkan. Nggak ikut di sini ya? Iya. Pertanyaannya tidak dilampirkan kemarin itu Pak Akbar untuk di item-itemnya. Jadi yang kita tampilkan hanya tabel-tabelnya, terus kemudian grafik-grafiknya gitu. Dan karena tidak diminta ya untuk kuesionernya, terus kemudian tidak kita tampilkan dan ternyata tidak jadi masalah juga gitu. Tapi untuk kuesionernya, tapi di dalam sebenarnya. Dalam, ya, Pak. Lanjut. Okay. Ya, silakan. Jadi untuk kuesionernya itu kita tidak membangun sendiri ya, kita menggunakan kuesioner dari peneliti yang sudah incumbent sebelumnya ya Pak ya, yang sudah sering digunakan. Kalau kayak yang religious orientation-nya kita pakai punyanya Dafri ya. Dafri ini dia mengembangkan dari punyanya Alport tadi. Nah, terus kemudian untuk yang SciCap tadi kita pakai Luton ya. Luton itu yang memang termasuk
pendiri penemunya dari PsyCap tadi gitu, misalnya yang paling fokus di PsyCap gitu. Terus kemudian untuk yang teknostress kita pakai punyanya Tarapdat gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin melakukan penelitian serupa, itu langsung bisa melihat kuesionernya di peneliti-peneliti yang kita rujuk tadi ya, menjadi referensi kita. Gitu Pak Akbar. Baik, terima kasih. Nah, itu ada pertanyaan lagi dari Pak Yuli. Pak Yuli, silakan langsung disampaikan saja Pak Yuli. Langsung dipakai mikrofon. Mungkin kalau memang mungkin pakai video, kalau enggak apa-apa. Okay. Ya, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Alex sharingnya tentang religiositas religiositas orientation, karena saya sebetulnya memang masuk di forum ini juga tertarik terutama tentang religiositas yang dulu pernah di materi siapa saya lupa, itu juga di forum ini juga tentang religiosity. Nah, saya juga makanya tadi tanya juga agak bingung tentang apa sih bedanya tadi orientasi dengan tadi religiositas sendiri. Ternyata kalau spiritualitas itu mungkin boleh nanti mohon diperbaiki jika saya salah pemahaman saya ini. Kalau spiritual itu kepercayaan saja, cuman kepercayaan saja. Spirit itu dari kata spirit ya, kepercayaan. Kalau religius itu apakah lebih softwarenya? Kalau spirit itu apakah balik? Spirit itu softwarenya, religiositas orientation itu hardwarenya. Apa boleh seperti begitu saya sederhanakan kayak gitu Pak Alex? Oke Pak. Matur suwun Pak Yuli. Kalau menurut saya Pak, itu ya secara sederhana seperti itu juga bisa Pak. Namun kalau misalkan saya ngomong dari lubuk hati yang paling dalam ini Pak, sebenarnya fokus saya itu sebenarnya di ini Pak, di marketing, di digital marketing, kemudian banking begitu. Nah, terus kemudian atau consumer behavior ya. Ini pertama kali penelitian saya di bidang religiositas Pak. Ya, jadi pemahaman saya sebenarnya kurang mendalam banget ya terkait dengan religiositas dan spiritualitas, tapi sependek pemahaman saya pencarian ya selama riset yang 2020 sampai sekarang itu bisa kita lihat ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yuli tadi gitu Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Alex. Mohon berkenan Pak Alex kalau saya kontak person jenengan secara pribadi nanti diskusi lebih lanjut, karena saya memang agak kepingin dalami tentang hal ini, religiositas Pak Alex. Terutama ini saya juga agak ini dalam membuat kuesioner ini, jenengan tadi kalau sudah sampaikan memodifikasi dari penelitian sebelumnya ya Pak Alex ya, begitu Pak Alex? Iya Pak, kita cenderung menggunakan penelitian sebelumnya Pak Yuli. Jadi kita tidak membangun dari awal Pak. Kita melihat bahwa penelitian tersebut kan sudah hasilnya bagus nih Pak, ya. Kemudian kita pakai yang sudah ada Pak. Tentu saja kita uji lagi terkait dengan validitas dan reliabilitasnya tadi. Baik. Iya Pak Alex, terima kasih Pak Alex. Mungkin terakhir, ini mungkin di luar konteksnya penelitian jenengan. Yang beberapa 2 minggu atau seminggu yang lalu tentang ini cuma pendapat jenengan bagaimana tentang itu ada salah seorang ya warga netizen kita yang 62 ini yang suka boneka spirit doll. Nah, itu sebagian orang ngomong nun sewu nggak sakit itu psikologinya. Saya ini nun sewu bahkan ada salah satu yang sudah doktor psikologi kesehatan, lulusannya juga luar biasa dari luar negeri, Brown University, itu mengatakan nggak ada masalah
nggak sakit itu. Itu menurut jenengan bagaimana? Terima kasih Pak Alex, Pak Akbar, waktu yang telah diberikan. Betul suwun Pak Yuli ya. Ini menarik sekali ya pertanyaan dari Pak Yuli ya. Fenomenanya ini banyak Pak. Fresh from the oven ya Pak ya. Contohnya ada yang kayak Ivan Gunawan kemarin ya. Dia itu juga memiliki boneka-boneka yang dirawat sampai seperti manusia ya. Mungkin bahkan melebihi manusia ya Pak ya kalau kita lihat ya. Betul, Benar-benar perawatannya mahal begitu. Nah, kalau menurut saya sih ada, kalau tadi dikatakan sehat kok kayaknya saya kurang sepakat ya Pak ya, kalau misalkan yang menganggap bahwa boneka itu seperti manusia tadi Pak. Ya mungkin ada masalah dan mungkin bisa bisa kita teliti Pak. Jadi beberapa orang yang viral itu kan di beberapa medsos itu ya, dia merawat boneka-boneka dan ternyata di kalangan public figure kita juga banyak yang memiliki boneka-boneka seperti itu ya Pak ya, yang dirawat ini. Kalau pendapat saya sih ini ya perlu diteliti lah. Saya mau takutnya bilang karena direkam Pak, nanti dikeluarin di YouTube Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekedar ya Pak, karena terkait lah spiritualitas, religiusitas dan sebagainya. Makasih Pak Alex, Pak Akbar, waktunya. Baik, terima kasih. Bapak sekarang silakan kalau ada pertanyaan lain. Ada nih. Ini alhamdulillah ini lumayan yang datang, ini cukup banyak ini. Tadi sempat mencapai 25. Untuk ukuran diskusi yang berat seperti ini 25 sudah cukup baik. Berat ya Pak ya. Ini bukan diskusi yang mungkin untuk ya mungkin jadi forumnya agak beda. Ya, silakan kalau ada. Ini saya lihat banyak mahasiswa masa S3 yang di sini nih, banyak masa S3, masa S2 gitu. Hampir semua nih malahan S2 S3 gitu ya. Atau malah sudah doktor gitu. Ya itu, Bu Alifah Rahmah, idealis, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off kamera Bapak karena sedang cuacanya buruk. Ini ngapunten, apakah penelitiannya jenengan ini kualitatif nggih? Kuantitatif Bu Alifah. Oke. Kalau saya lihat ada tulisan religiusitas nggih. Itu kesannya ke sayanya gitu. Itu lebih ke arah kualitatif begitu Bapak. Kemudian untuk metodologinya ini ngapunten, apakah bisa diubah ke ANP nggih, analytical network process gitu untuk metodologi penelitian. Gitu Bapak, matur nuwun Pak Alex. Matur suwun atas pertanyaannya Bu Alifah. Ini penelitiannya memang mulai dari saya kuliah dulu itu seringkali ketika melihat teman-teman yang melakukan penelitiannya itu ada variabel religiusitas, itu seringkali memang menjadi perdebatan gitu. Ketika kita juga mencoba untuk menelusuri paper-paper sebelumnya itu muncul banyak pertanyaan gitu. Apakah religiusitas itu bisa diukur? Ada yang bilang gitu. Apakah religiusitas itu bisa dikuantitatifkan gitu? Ya, dari situ kita juga melihat karena seringnya objek ini ya, maksudnya variabel ini itu mendapatkan perhatian terkait dengan pro dan kontra istilahnya. Nah, di situ kita melihat, ini adalah gap riset nih, begitu. Makanya kita melihat, beberapa juga sudah mulai ada nih yang mengkuantitatifkan, begitu. Nah, kita coba menguji gitu ya, mengikuti. Awalnya saya sendiri juga cukup ragu, Bu, gitu ya, untuk apakah iya ya gitu. Namun ketika kita uji, ya paling enggak juga ada insight begitu Bu ya, ada teman dan bisa sih meskipun kalau self-reported ini menurut saya juga cenderung ini ya, bisa saja orangnya itu mengaku religius begitu loh. Ya. Ya. Nah itu juga menjadi perhatian. Ya. Mungkin kalau pakai HMP tadi menurut saya juga peluang yang bagus juga Bu. Kayaknya belum banyak yang meneliti menggunakan itu begitu.
Mungkin bisa Nggih, dicoba, Bu. Oke. nggih, soalnya kan apa namanya kalau kita lihat kalau di penelitian-penelitian ekonomi murni begitu, kebanyakan kan memang menggunakan kuantitatif apa namanya data gitu Pak. Jadi kalau yang kualitatif agak sedikit jarang gitu, apalagi kalau data survei langsung, karena memang beberapa waktu yang lalu saya juga pernah survei begitu, survei dengan menggunakan apa namanya ini metode ANP. Kok sepertinya menarik begitu Pak, ketika something yang sifatnya kuali dikuantifikasikan begitu. Ya, itu saja Pak Alex, mungkin sekedar sharing pengalaman saya gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Alifah. Bu Alifah Rohmah Idealis ini dosen di Untas Trunojoyo, Madura. Terus ya. Ya, dan tadi Pak Yuli Susieto itu dosen di Untas Negeri Malang. Ini dari jauh-jauh ini Pak Alex. Salam kenal Bu Alifah, Pak Yuli. Ya Pak. Jadi sudah saya chat ya Pak, nomornya Pak, saya kirim. Ya Pak Alex, makasih menunggu waktu kalau saya kontak-kontak lebih detail Pak, karena ini waktunya kan pendek juga. Siap Pak, dengan senang hati Pak. Oke, Mas Banun, Pak Alex. Pak Yuli. Baik, barangkali masih ada lagi, silakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi lah, gitu ya, kalau ada. Pak Alex, barangkali Pak Alex mumpung di sini, kalau Pak Alex sudah membuka filenya, mungkin bisa share sedikit Pak Alex kuesionernya, gitu, biar teman-teman bisa lihat, kayak apa sih kuesionernya, lalu kemudian dari kuesioner itu plus jadi variabel ini, dari kuesioner ini jadi variabel ini. Sekedar ya Pak, ya. Saya bukakan dulu untuk yang kuesionernya. Muncul Pak. Nah, ini yang kita tampilkan untuk yang teknostress tadi, Pak. Ini kan cukup banyak, Pak. Jadi teknostress itu ada indikatornya, ada teknostress, overload, techno invasion, ya, complexity, dan juga insecurity. Nah, namun ini yang dari Tarafdar tadi, Pak. Oke. Kebetulan yang disatukan kemarin itu kita buatnya di Google Form. Saya sedang mencari kuesionernya. Nah, kalau ini saya munculkan dulu pas ketemu yang paper. Saya kira ini nggak apa-apa. Ini nggak apa. Yang penting kan hampir sama ya. Ya nggak apa. Kalau hampir sama Pak. Ya. Ya sebenarnya kita ingin di penelitian ini ingin fokus di teknostressnya Pak, tapi ternyata lebih banyak yang tertarik di religiositas ya Pak ya. Ya, karena berkaitan dengan pandemi gitu kan, orang-orang yang mulai banyak menggunakan teknologi digital yang awalnya masih awam kayak marketplace, dulu juga banyak yang ragu membeli marketplace, tapi sekarang hampir semua orang itu lebih suka beli di marketplace begitu. Kemudian Zoom seperti ini kan Pak, dulu kan kita jarang ya menggunakan model video call, meskipun sudah lama sekali ada teknologi video call ini. Namun dengan adanya pandemi kemarin menjadikan perilaku baru ya bagi orang itu menjadi ramah teknologi ya, bahkan transaksi yang cashless sekarang juga sudah semakin banyak gitu. Saya kira ini Pak Akbar untuk yang kuesionernya. Baik. Ini ya teknostressnya ya. Ya, teknostressnya. Kalau ya silakan. Ya, Pak Alex, silakan Pak Alex. Dilanjutkan. Yeah. Sebentar ya Pak. Begitu Pak. Kira-kira Pak yang ingin kita share. Stop dulu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada pertanyaan lagi terakhir, satu kali terakhir kalau ada. Nah, karena nggak ada, Pak Alex barangkali silahkan nanti Pak Alex menyampaikan pernyataan penutup barangkali ya sebelum kita akhiri. Kami persilakan mungkin 1, 2 menit, 3 menit. Oke, terima kasih banyak Pak Akbar dan Bapak Ibu semuanya hadirin ya pada malam hari ini yang sudah berkenan ikut sharing-sharing bersama di kajian Selasa malam. Ya, mungkin dari penelitian saya ini saya ingin mengambil menyampaikan sedikit kesimpulan ya, bahwa penelitian terkait dengan religious orientation ini kita melihat bahwa orang-orang dengan istilahnya tingkat religiusitas yang memang karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena hal yang lain, itu ternyata secara mental mereka itu lebih positif begitu ya jika dibandingkan orang-orang yang memiliki religiusitas juga begitu. Namun mereka cenderung karena hal lain gitu ya. Jadi karena orang lain lah, karena misalkan ingin diterima komunitas, ingin dianggap orang pinter ataupun bagaimana, nah begitu itu ternyata bukan membuat hati tentram begitu, akan tetapi malah cenderung menjadi tekanan gitu ya, karena dia masih mengharapkan sama orang gitu. Terus terkait dengan teknostress ini ya ternyata orang-orang itu cenderung ya mungkin kalau kita memecahnya nanti menjadi per generasi mungkin akan berbeda ya. Apabila yang generasi milenial, generasi Z mereka cenderung lebih cepat ya untuk menerima teknologi, tapi apabila itu dari generasi silent generation ya atau baby boomers, nah itu mereka cenderung ada istilahnya lebih ke menolak teknologi tadi ya. Nah, itu mungkin bedanya kalau dari sisi usia. Terus kemudian kalau kita melihat bahwa PSYCAP ya, psychological capital ya, sikap yang positif itu ternyata bisa menjadi salah satu faktor yang memitigasi dari stres itu sendiri. Ya. Salah satunya juga intrinsik religiositas tadi. Nah, mungkin kurang lebih itu Pak Akbar ya saya bisa sharingkan terkait dengan isi topik, namun ketika sharing terkait dengan bagaimana proses submit di jurnal Q1 ya ternyata tidak sehoror yang dibayangkan gitu ya. Meskipun sebelumnya juga pernah submit di jurnal Scopus Q2 di JIMA begitu. Kalau saya lihat-lihat malah lebih serem submit di JIMF malah ya. Pengalaman di JIMF itu revisinya lebih serem lagi dibandingkan di jurnal-jurnal Scopus yang pernah ini tadi ya. Mungkin ya semoga JIMF nanti bisa jadi jurnal yang Scopus bagus juga gitu. Oke, kira-kira itu Pak Akbar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alex atas perkenan berbagi ilmu malam ini, dan sebagai ucapan terima kasih kami sampaikan sertifikat ya dulu, nanti teknisnya dengan Mas Danes, tapi ini sekedar sertifikat karena kita nggak bisa berikan apa-apa, padahal ilmunya dari ilmu yang mahal gitu ya, kita nggak bisa berikan apapun gitu ya, mudah-mudahan bisa diterima dan baik nanti. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian semuanya yang sudah memiliki paper yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi untuk berbagi di forum ini. Oke, saya kira gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Alex dan juga pada Bapak sekalian, Prof. Mahfud yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Alex. Matur suwun, Pak Akbar, Pak Mahfud, Pak Yuli, Bu Alifah, Bapak Ibu semuanya.